Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini, saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita menaikkan saat teduh terlebih dahulu ya. Setelah itu Cece akan buka dengan doa pembuka. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami hari ini masih boleh berkumpul bersama, meskipun lewat layar saja. Tapi kami sungguh rindu untuk datang di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ucap syukur dan saya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita dengarkan satu lagu pujian dulu. Adik-adik, udah semangat belum setelah mendengarkan lagu tadi? Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan hari ini. Jadi, tidak terasa ya, kita hampir memasuki akhir tahun. Nah, biasanya kalau di akhir tahun kita pasti akan menyongsong tahun baru dengan berbagai aktivitas. Biasanya adik-adik ngapain nih di rumah? Nah, biasanya ada yang bakar-bakar, ada yang pergi lihat kembang api, ada yang main petasan di rumahnya, dan bahkan ada yang hanya beribadah kepada Tuhan di tahun baru. Adik-adik, kalian merasa gak sih kalau 2020 itu adalah tahun yang begitu cepat dilewati? Meskipun ada pandemi COVID-19, di mana kita semua hanya bisa tinggal di rumah, tapi tahun ini kita lalui dengan begitu cepat. Tapi bersyukurlah adik-adik, kalau tahun ini kita masih punya kesempatan menghabiskan waktu bersama keluarga, bekerja dari rumah, sambil menunggu ada vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan corona. Menantikan hari itu tiba, kita akan bisa keluar rumah dengan sukacita. Kita akan merasakan kembali keluar rumah dengan aman tanpa khawatir adik-adik. Pada masa itu tiba, biarlah kita boleh siapkan diri kita dari sekarang dengan makanan yang sehat dan berolahraga serta melakukan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan imunitas kita. Adik-adik, kalian sudah merasakan apa saja di tahun 2020? Di tahun 2020 buat Cece sendiri adalah yang pertama bersama dengan keluarga. Dulu Cece mungkin sibuk, sekarang Cece bisa menikmati waktu bersama keluarga. Yang kedua, bisa menerapkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, di mana saat ini dunia sedang mengalami pandemi, jadi kita harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, Cece bisa bekerja dari rumah. Nah, memasuki tahun yang baru, kita juga menyadari bahwa seiring bertambahnya waktu, kita semakin menjadi pribadi yang menjadi lebih bijaksana. Nah, adik-adik, sebagai seorang manusia, biasanya kita juga sering menyukai hal-hal yang baru. Nah, kemudian ada beberapa hal seperti misalnya kita suka membeli barang-barang di supermarket.
Nah, biasanya kita beli roti ya. Biasanya ketika adik-adik beli, adik-adik kan akan melihat di tanggalnya apakah kapan kadaluarsanya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan baju, apakah masih ngetren atau tidak. Kemudian dengan produk-produk lainnya. Bahkan orang-orang kadang menyukai hal-hal yang baru, misalnya kayak rumahnya dicat kembali, mobilnya dipoles, dicuci sampai bersih, mengawali awal tahun yang dianggap sebagai satu keberuntungan. Itulah dimana manusia-manusia yang ada di dunia ini mengawali setiap tahun dengan berharap bahwa sesuatu akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Berbicara tentang sesuatu yang baru, kita di penghujung tahun ini juga bisa melihat kembali bahwa apa yang sudah kita dapatkan di 2020. Nah, adik-adik udah merasa dapat apa nih di tahun 2020? Nah, adik-adik, siapkah kalian menyongsong hari yang baru di 2021? Di tahun yang baru, kalian punya harapan apa adik-adik? Nah, mudah-mudahan tayangan ini bisa membawa satu pengertian baru untuk kalian tentang memaknai hari-hari di tahun kedepannya. Selamat menikmati. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tuhan sudah bilang bahwa jangan menjadi orang yang malas adik-adik. Biarlah kita boleh melakukannya seperti di Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tuhan sudah bilang bahwa jangan menjadi orang yang malas adik-adik. Biarlah kita boleh melakukannya seperti di Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 juga dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan kita mencontoh seperti ilustrasi yang Cece kasih seperti ini ya. Jangan kita mencontoh dia menjadi seorang yang malas. Biarlah kita boleh menjadi seorang yang tidak bersungut-sungut dan melakukan setiap pekerjaan kita dengan rajin, sehingga Tuhan akan menyertai setiap pekerjaan kita, hidup kita. Sebab dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita di tahun 2021, dan kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Biarlah kita boleh mengakui Tuhan dalam setiap langkah kaki kita, dan Tuhan akan meluruskan jalan. Adik-adik, di tahun 2021 mungkin merupakan hari-hari di mana masa depan kita akan datang. Kita tidak pernah tahu di masa ke depan akan seperti apa hidup kita. Nah, tapi biarlah kita boleh bersandar di dalam Tuhan, biarlah Tuhan boleh merancangkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Kita juga boleh terus menikmati berkat daripada Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari 2020
kemudian menuju ke 2021 kita bisa menjadi pribadi yang semakin dipulihkan, semakin menjadi pribadi yang baik. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa Cece sampaikan hari ini. Nah, kita akan mengadakan aktivitas. Nah, hari ini aktivitas yang Cece bawakan adalah kalian harus berfoto dengan keluarga kalian minimal 2 orang. Jadi misalnya kalian dengan mama kalian, atau dengan mama papa kalian, atau dengan adik-adik kalian. Nah, kalian bisa memilih salah satu opsi tersebut, minimal 2 orang, dan adik-adik foto itu nanti di-upload di grup WhatsApp kita. Nah, tapi di bawahnya adik-adik tolong tuliskan apa yang kalian rasakan di 2020 atau apa yang kalian dapatkan di 2020. Jadi Cece akan pilih satu pemenang untuk mendapatkan hadiah minggu ini. Oke, adik-adik? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyataan Tuhan hari ini. Kami boleh melewati ibadah kami dengan baik. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun kedepannya. Biar Tuhan boleh menyertai hidup kami di masa-masa sulit ini. Biar Tuhan boleh tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan saja ditinggikan. Ucap syukur dan sabar doa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita siap-siap maju ke 2021. Sampai jumpa adik-adik di 2021. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan di 2021 Cece berharap adik-adik tetap setia di dalam Tuhan dan terus rajin mengikuti sekolah minggu dari rumah. Oke, kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita semua bisa melewati hari-hari di 2021 dengan lebih baik lagi.